warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudianto, pendamping PKH Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi modul kedua, permasalahan stunting sesi ke-1, memahami permasalahan stunting. Apakah Bapak dan Ibu pernah mendengar atau mengetahui istilah stunting? Ya, stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi ingat, pendek belum tentu stunting, dan pendek tidak sama dengan stunting. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan, periode emas pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai semenjak terbentuknya janin hingga anak berusia 2 tahun. Penyebab stunting didapat secara langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung stunting, kurangnya asupan gizi pada anak yang dapat dilihat dengan cara memantau status pertumbuhan dan perkembangan anak di layanan posyandu. Selain itu, penyakit berulang seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan cacingan juga menjadi penyebab langsung terjadinya stunting pada anak. Penyebab tidak langsungnya adalah kurang pemberian stimulasi atau rangsangan, serta kebersihan diri dan kebersihan lingkungan yang buruk. Anak stunting disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kurang gizi. Kurang gizi dari mulai remaja bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil, menyusui, sehingga menyebabkan stunting. Yang selanjutnya, kurang imunisasi. Tidak imunisasi akan menyebabkan anak mudah sakit sehingga menyebabkan stunting. Tidak cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Apabila tangan kotor, maka kuman mudah masuk ke dalam tubuh, sehingga anak mudah sakit dan dapat menyebabkan stunting. Tidak buang air besar atau buang air kecil di zaman yang sehat. Buang air besar sembarangan menjadi sumber penularan penyakit, karena lingkungan menjadi tidak sehat, sehingga anak bisa mudah sakit dan menyebabkan stunting. Tidak melakukan stimulasi atau rangsangan terhadap anak. Anak yang tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan akan menghambat perkembangannya. Anak tidak hanya membutuhkan asupan gizi, tetapi juga penting mendapatkan stimulasi dan kasih sayang dari orang tua serta keluarganya. Tidak datang ke posyandu dan layanan kesehatan, sehingga anak tidak terpantau kesehatan dan perkembangan. Seperti apakah tinggi dan berat badannya, sehat sesuai usianya, serta perlunya mendapat informasi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dampak stunting. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, dalam artian bertumbuh pendek saja, tetapi juga mengganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Pertumbuhan stunting pada anak balita. Yang pertama, pertumbuhan anak terhambat di mana tinggi dan berat badan anak tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Yang kedua, daya tahan tangkap anak kurang maksimal. Yang ketiga, prestasi anak di bidang akademik kurang baik. Yang keempat, anak cenderung pendek dibandingkan teman seusianya. Dan yang kelima, anak mudah terserang penyakit. Ada istilah 3G pada stunting, yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gangguan metabolisme. Gagal tumbuh adalah suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai, berat badan yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya berdasarkan grafik pertumbuhan. Maka dari itu, orang tua perlu terus memantau perkembangan berat badan anak. Jika berat badan anak tidak naik atau cenderung turun di bulan sebelumnya, perlu mewaspadai kemungkinan anak terkena gagal tumbuh. Gagal kembang. Kegagalan tumbuh kembang anak pada anak baru lahir sampai dengan anak usia 2 tahun berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan dan tertahannya pertumbuhan fisik tubuhnya, sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal umumnya. Kegagalan pada tubuh kembang anak disebabkan oleh kebutuhan nutrisi dan stimulasi yang kurang memadai. Gangguan metabolisme, kelainan medis yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak. Umumnya kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme, sehingga sel pertumbuhan dan perkembangan
yang berperan dalam metabolisme sel hilang atau rusak. Selain itu, dapat juga yang diakibatkan oleh makanan, racun, infeksi, dan lain-lain. Ketika seseorang anak mengalami gangguan metabolisme, proses kerja organ tubuhnya terganggu sehingga berbagai fungsi tubuhnya juga terganggu. Pesan penting pencegahan dan pengenangan stunting. Yang pertama, perhatikan gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Ibu hamil dan ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan ibu hamil minum tablet tambah darah sehari sekali. Selain itu, periksa kehamilan setidaknya 4 kali selama kehamilan ke bidan atau ke posyandu atau ke puskesmas agar terjaga kesehatan ibu dan anak. Ibu hamil, bayi baru lahir sampai usia 6 tahun harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di layanan posyandu setiap bulan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, buang air besar di jamban sehat. Yang keempat, lindungi anak dari penyakit berbahaya dengan imunisasi lengkap dan tepat waktu. Yang kelima, pemberian stimulasi pada janin dan bayi baru lahir sampai usia 6 tahun. Dan yang terakhir, mengakses layanan masyarakat dan informasi yang tepat. Jika terdapat anak stunting, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, informasikan kepada SDM Kesos, petugas layanan kesehatan, ataupun kader yang lain yang berperan di desa masing-masing. Yang kedua, berikan gizi dan nutrisi yang baik. Yang ketiga, berikan stimulasi pada anak. Dan yang terakhir, kita tidak boleh memberikan pelabelan ataupun mengolok-olok anak yang stunting. Presiden Joko Widodo kembali meneguhkan komitmennya dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024, stunting yang menurut data SSGI 2021 berada di angka prevalensi 24,4%, ditargetkan turun menjadi 14% pada tahun 2024. Semoga tugas video ini dapat dimanfaatkan dalam mendukung program nasional pemerintah menurunkan angka stunting di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.